LSM, akhirnya kita podcast lagi setelah sekian lama kita break liburan bulan puasa. Dia doang sebenarnya yang Udah lama berarti. Dia Lama doang banget. yang libur. Gua mah setelah lebaran itu seminggu tuh udah bosen gua di rumah. Dia mah 2 minggu coba. Masalahnya kita harus menjalankan kehidupan. Iya. Gua tuh bahkan bukan seminggu ya, 3 hari setelahnya itu juga udah bosan. Kata gua, kapan nih orang nih dia nanti guanya belum beres, saudara gua masih ada di. Kata gua bosan sampai 2 minggu. Lebaran Ya. dia lama banget ya. Biasalah, silaturahmi. Baju lebarannya aja 2 minggu itu baru ganti. Ya masuk akal logis. Jadi teman-teman LSM hari ini gue sangat senang dan bahagia. Kita kedatangan teman lama kita men. Iya. Yang tiba-tiba berubah profesi dia. Gue taunya dia ini anak film men. Dia main drone. Tapi sekarang dia beralih Iya dulu kita main drone ya. main drone. Tapi sekarang dia beralih jadi petani men. Dan dia bangga dengan profesi petani. Dan selamat datang untuk Rizky. Yeay. Apa kabar bro? Alhamdulillah. Sibuk apa sekarang? Sibuk apa sekarang bro? Kalau bisa-bisa kok jadi orang yang berbeda yang gue kenal gitu. Ada apa dengan kehidupan lu? Padahal gue waktu itu sempet nelpon juga, bro. iya? Ngedrone masih bisa? Oh udah nggak bisa bro, coba. Ah, Kemana nih Kita drone? 2000 berapa itu ingat nggak? Itu sempet kan gue nanya juga itu tuh. 2018 perasaan. apa ya? Iya. Yang apa yang gue ngedrone sama lu itu? Pertama kali ketemu 2017, itu. 2017 film iya Tanah nih. Budaya. Kita kan ketemu di PTB 2017. Iya, yang kita ke pulau sama ke Iya, gunung ke itu. gunung itu ya. Iya. Stylenya juga masih pakai topi ke belakang gitu bro. Agak naik dikit-dikit gitu kalau begitu. Dulu pakai kacamata. Udah. Luar biasa. Udah lama. Lama sekali gitu ya. Cita-cita gue tuh tadinya mau jadi pilot. Oh jadi pilot. Nggak kesampaian akhirnya. Sampai ya. Oh. Dia jadi pilot drone deh. Ya, seenggaknya. Seenggaknya masih di di udara lah Masih di men. udara, Masih melayang di walaupun udara. mini ya. Kenapa Kan lo? resikonya nggak terlalu tinggi. Iya. betul. Iya. Kenapa lo tiba-tiba menghilang dan tiba-tiba muncul dengan suasana baru? Itu yang berat ya. Karena kehidupan ini luar biasa. Oh luar biasa. Kalau udah ngomongin kehidupan bisa sampai jam 2 malam. Iya. Yang dulu kita jadi tukang kuli ini ya. Iya, kuli kamera. panggul, kamera, terus gua ngedrone. Iya. Lalu video. Video. Iya. Dia juga sempet ngarahin. Ngapain dia? Dulu Gua mah, gua tim hura-hura gua mah. Yang pastinya kalau nggak ada gua nggak jalan. Termasuk podcast ini. Gitu, Nungguin dia bro. lama. Tapi akhirnya kan gue datang lagi. betul. Dan gue sangat senang kedatangan teman lama gue. Ya kan, Alhamdulillah. teman lama kita lah 2017. Silaturahmi lagi lah ya. Masih jalan. Ya walaupun. Bro, Ya. ada job nih. Sadis. Pokoknya gue menungguin dari bro ada John nih. Oh siap. Apa nih? Lempar-lempar job terus ya. Walaupun sekarang udah berubah, tapi itu masih tetap men. Oh harus dong. Harus. Ya itu kan salah satu cara silaturahmi yang baik dan benar gitu kan. Dan aktivitas saat itu pun sekarang kelihatannya sangat-sangat didalami yang kira gue cuman sekedar iseng doang, ternyata dia mendalami Mendalami apanya nih? dunia pertanian. Dunia pertanian. Yang dia Perikanan sebenarnya. perikanan. Pertanian dan Pertanian. Oh pertanian dan Sekalian perikanan. aja buka dinas bro. Harusnya. Dan dinamakan kalau nggak salah namanya Umah Tani. Rumah tani. Nah apa itu Umah Tani bro? Apa itu? Sebenarnya ya awal mulanya nih ya. Oh awal mulanya. Mulai nih. Oke. Iya. Sebenarnya karena gua pindah domisili itu kan tadinya di warung pojok daerah Serang gitu Aha. kan. Gua pindah nyari lahan gitu. Hmm. Ternyata wilayah situ tuh banyak petani gitu. Oh. Banyak emang wilayahnya petani di Kota Serang itu, wilayah Oke. Curug ya. Curug gitu. itu ya. Akhirnya gue berpikir, wah kasihan juga ngelihat petani, mohon maaf ya, dengan kendala yang ada, dengan kondisi yang ada dia kayak ngejual timun aja. Tahu nggak lo harga timun dari petani berapa? 2000. 2.000 ya. 2000. Ya. Satu itu apa? Itu 1 kilo. 1 kilo. Sedangkan kalau kita beli di warung itu bisa 10.000 bahkan. Timun biasa kan bukan timun suri. Iya timun biasa yang hijau itu kan. Akhirnya gue kepikiran tuh kan, wah kayaknya ini perlu ada satu sisi yang beda dari pertanian dan perikanan kan. Nah, dari situ kan kita basic sebenarnya di IT, videografi IT gitu kan, kenapa enggak gitu kita coba kembangkan bidang pertanian dan perikanan ini menjadi lebih menarik gitu, khususnya di kaula muda ya. Yes. Gitu. Karena kalau kita lihat pertanian dan perikanan di wilayah kita sendiri lah, khususnya di Provinsi Banten itu mungkin
mereka banyaknya di usia sekitar Ya, tua-tua 50 sih, ya. iya. Kurang Iya betul. Yang apa usia-usia udah pensiun dan menikmati Nah, justru yang hidup pensiun itu, baru mau. malah bertani baru gitu. baru bertani gitu. Jadi awal mulanya gara-gara pindah rumah. Iya, pindah rumah gitu. Terus kebetulan gue juga lagi studi tuh. Kan gue sebenarnya gue ngajar di ini kan. Ngajar di mana lu? Di Unbaja. Oh, di gitu Unbaja. kan, sebagai tenaga pengajar di bidang IT tuh. Wih. Oke. Tuh. Nah, dari situ gue kan lagi lanjut studi tuh. Studi apa nih? Ya, studi akhir ceritanya. Ceritanya. Gue lagi cerita. Studi akhir, oke. S3. S3, S2. STLR kan. STLR kayaknya. Oh, itu lagi studi akhir, oke. akhir, Riset gitu lah kan. ya. Gue bidang IT tetap karena linear kan. Iya. Supaya linear gitu. Nah, gue di kampus IPB yang identik dengan pertanian, ternyata wah seru juga gitu tuh. Kayaknya perlu banyak dieksplor nih di daerah kita gitu. Tapi kuliah gue nggak beres tuh bro. belum beres sampai sekarang. Oh iya, produser kita alumni juga IPB. Jurusan? Nggak beres juga. Oh beres. Oh beres ya. Dia kimia bro. Oh, kimia. Produser gua kimia loh, beres dia. Beres ya. Beres. Ini belum. Belum Di beres. ilmu komputer. Iya. Kalau Iya. saya Saya tahu ceritamu semalam. Nanti aja kita bahas di belakang layar. Akhirnya lu riset lah ya. Ya gue riset, gue Nah. cari, wah kayaknya menarik nih daripada gue sekedar belajar, penelitian. Kebetulan akhirnya gue bikin proposal tuh kan, Iya. ya, ngejalin kerjasama siapa yang mau invest segala macam. Akhirnya ya muncullah Umah Tani itu Muncullah umat tani itu. ya, hadir. Itu survei lokasi buat tanah dan sebagainya pakai drone juga tuh ngeliat. Masih ada ilmunya kan men, jadi riset gitu kan. Oke ini cocok di wilayah sini gitu. Iya kan men? gitu. Iya. Tapi ngomong-ngomong apa namanya Umah Tani nih, kita kan udah pernah ke sana ya men. Oh iya. Memang ketika kita lewat sana tuh kayak adem banget gitu ya. Oh iya Adem, iya. kata gua, ini adem banget ini, hutan banget ini. Salah jalan gak gua gitu. Tapi kalau ngomongin Umah Tani itu kenapa namanya Umah Tani gitu? Ya sebenarnya kalau dari segi nama ya, gue namain Umah Tani itu sebenarnya tempat rumah. Umah itu kan bahasa Serang ya. Iya, rumah. Rumah gitu, rumah orang tani. Jadi tempat kumpulnya, curhatnya, ya ngadu nasibnya para petani. Para petani. Gitu tuh. Sederhana ya. Sederhana. Filosofinya sederhana tapi Seseger itu kan. penuh makna. Oh, seseger itu nanti kita minum. Tenang, baru masih diskusi masih enak nih. Baru 5 menit. Filosofinya sederhana tapi maknanya dalam loh. Betul. Ternyata ada pertengkaran batin ketika melihat ya itu tadi migrasi perpindahan wilayah, dan kebetulan lagi studi juga kan. Akhirnya muncullah Umah Tani. Itu tahun berapa itu dibentuknya Umah Tani? Kalau idenya sih di 5 tahun yang lalu ya, 2020 gue masuk kuliah lanjut ya kan. Ternyata wah menarik tuh, akhirnya gue buat riset dulu kan. Iya. Perkembangan pertanian gimana gitu. Akhirnya gue mulai beranikan mendirikan Umah Tani ini 1 tahun setelahnya. Berarti di 2021. 2021. Cuman kan belum langsung jadi ada greenhouse, ada itu. Oh iya. Riset lagi akhirnya. Berarti kan butuh waktu 5 tahun untuk riset ya, mengkaji dan sebagainya. Itulah. Tapi yang gue lihat Umah Tani ini kan dia bentuknya greenhouse gitu kan. Kenapa gitu? Kenapa bikin greenhouse gitu? Enggak langsung sawah ini gitu kan, pertanian Seperti besar gitu. pada umumnya gitu kan. Pertanian pada umumnya. Berarti berbicara konsep nih. Iya, betul. Kenapa? Ya sebenarnya karena target kita buat mengedukasi kaum muda nih. Anak muda mana mau megang cangkul, bro? Iya sebenarnya. Zaman sekarang lu mau gue suruh megang cangkul? Tergantung sih. Tergantung ya. Kalau budgetnya pas ya. Iya. Ya mengedukasi anak-anak zaman sekarang kan, supaya mereka identik pertanian perikanan itu kan kotor ya, identiknya gitu. Iya, Orang mindsetnya identiknya. itu Bau amis. amis, kotor, Iya. dekil, panas segala macam. Nah itu yang gue edukasi sebenarnya, supaya ya generasi ini kita masih butuh makan kan? Iya, betul. Betul kan? Bukan makan aja dia. Duit juga. Gitu. Iya. Karena memang ini kan berkelanjutan gitu. Nah, Bertani itu kan sebuah program yang berkelanjutan. Jadi mudah-mudahan sih ya ide kecil ini bisa bermanfaat sih. Gue pikirnya sih bermanfaat dulu gitu. Jangan kan gua yang ngeliat progresnya aja kaget, shock, udah gitu gua wah ini nih bisa jadi trigger buat pemantik anak-anak muda untuk ya berpikir kreatif, udah gitu menghasilkan gitu kan.
jangan nunggu harian, tapi kalau udah panennya ngeri nih. Iya, Ya kan? mudah-mudahan. Iya. Nih di Umat Tani ini ada apa aja nih? Yang gua tahu sih baru ngelihatnya melon, tapi ternyata lebih luas jangkauannya, bukan melon aja. Ya? Kalau produk di Umat Tani sih sebenarnya ada lumayan berbagai macam ya. Kita selain melon, emang fokus utamanya di melon tadinya. Kenapa melon? Nah, karena melon itu sebenarnya dengan wilayah kultur kita di Banten ini panas gitu kan. Dia tuh senang panas minimal 8 jam. Jadi sangat cocok sebenarnya, Pak. Oh, Si Dia tuh melon senang itu. panas, buah panas. buah panas dia itu. Iya, makanya manis. Semangka buah panas. Karena manis nantinya gitu jadinya. Makanya di Arab kan ada cerita buah semangka sebesar-besar itu terus enak katanya kan. Iya gitu. Karena memang di sana panas banget kan. Iya, kayak gitu ceritanya. Gitu. Tapi kalau ngomongin panas itu kan lebih banyaknya kurma ya. Kenapa nggak nyoba kurma? Belum. Kalau bisa, Belum. kurma kayaknya. Belum. Kalau kurma nanti gue yang nyangkul deh. Gue bantuin nyangkul sama kurma deh. Siapa tahu kan tangan gue bisa Tapi membantu. logatnya dulu harus kita rubah. Oh iya. Halal gitu. Masya Allah, tabarakallah. Ya melon itu salah satunya juga buah yang paling diminati juga kan. Oh, Kalau iya, kita datang ke hotel ya yang disuguhin Melon. Melon, semangka, pepaya. Iya gitu. Tapi gue ngeliat lu cabai juga, gunting-guntingin cabainya Iya. gede-gede loh men. Iya. Jadi selain melon tadi, gue juga di cabe, tomat gitu kan. Oh, tomat ada juga. Rampai gitu, gue lagi coba. Buat nyambel. Harusnya lu bawa ke sini tomatnya buat nyambel. Cuman ya lagi Belum panennya panen udah habis. Beli aja di warung. Nanti panen gue main deh ke tempat lu ya. Siap, nanti jangan lupa bawa yang lain juga gitu. Oh siap. Oke. Kita bawa masyarakat LSM. LS. Banyak kan anggotanya ya? Banyak. Kalau nggak salah udah punya cabang di 27 ada. provinsi. Banyak. Jadi kalau ada project kita tinggal kontak aja Tapi langsung. negaranya yang beda kita. Di Wakanda Konoha kita. Makanya nggak kelihatan. Oke, berarti selain fokus di pertanian, ternyata masuk ke perikanan juga yang gue lihat mainin ikan. Nah itu lu nggak ribet kok bisa kepikiran itu, sedangkan kan background lu IT jauh nih Iya. dengan Memang ikan. rada bertentangan. Gue Iya juga kan? sempat kan terakhir nanya-nanya ngeliat gitu kan. Lah kok ini dia uploadannya melon boba gitu. Iya. Ngapain nih orang gitu. Yang dulu mah view drone gitu kan. Gitu kan kok ngapain nih orang kata gue kan. Sempet ini sih bertanya-tanya gue Iya. cuma nggak langsung gue tanya ya kayaknya ini ada proyek lagi nih orang gitu. Iya. Gue nunggu callingan aja lah gitu. Buat syuting. Di calling ya? untungnya Waktu itu ada masih di kerjaan calling kita. kan. Iya. Masih di calling. Ada job nih. Oh siap gitu gue. Kenapa tuh bro? Bisa seperti itu. Aduh, ceritanya panjang ya. Iya, Wah, iya. ini. Sampai jam 2 kayaknya. Ini menarik Kalau nih. bercerita ke arah sana ya, kenapa bisa kerubah gitu kan? Tadi ya sedikit cerita tentang basic kenapa bisa muncul, terus IT apa hubungannya dengan pertanian? Sebenarnya di zaman sekarang itu memang butuh loh. Butuh. Kita tahu pertanian itu memang ini serius sih ngobrolnya. Serius. Oh serius. Serius nih. Aduh pengen minum dulu nih kayaknya. Enak nih. Siang-siang ini Udah mulai minum serius black malam seaside minum. blend. Karena serius men. Gua kenal produk ini hampir 2017 ya, benar gak sih? Iya. Iya. Wah pelanggan setia nih. Dulu bentuk Kirim itunya dong. masih belum kayak gini. Oh, botolnya gitu. yang Ini bulat. memang udah variannya juga udah lebih banyak. Iya, dulu kayak cuma latte ada latte berapa ini gitu juga. ya. Dulu mah kayak ada apa namanya? Ini nih, Rosella. Kayaknya kenal gitu. gua dulu deh sesegar daripada ente. Iya. Tapi gua dulu yang dapat. Tapi pelanggan setia masih mengetahui minuman sesegar itu berarti. Dulu sering Kontak-kontak banget lah. ada temen di Keramat Watu jualan ini awal Oh gitu. mulanya. Oh reseller kali dia. Mungkin gua kira dia yang punya malah. Oh ternyata Anda kegocek bung. Karena stoknya banyak dia di Keramat Watu. Iya. Dulu resellernya mungkin per wilayah ya dulu mah. Iya, malah sekarang sampai Outletnya kota-kota udah lain, banyak. outletnya udah banyak. Udah banyak. Di kota lain juga ada di Jakarta. Tapi emang ini selain seger ya, ini juga pasti manfaatnya luar biasa ya, Bro ya. Sangat manfaat sekali. Sangat, sangat. Ini kan minuman rendah kalori, gulanya dari gula singkong dia.
Oh, singkong. Iya, gulanya jadi gula singkong. Boleh nih Jadi nanti lebih aman. riset bersama dengan Umah Tani. Wih, boleh. Kita Tenang. dudukkan bersama. Iya, Emang tenang. Umah Tani itu fokusnya ya selain kita produksi gitu kan, kita juga pasca panen juga ada olahan segala macam. Iya, Nah, itu Ini Buat sebuah ini produk, ngobrolnya kan. serius nih yang tadi nih. Apa masih bercanda nih? Serius. Oh, serius. Kan mungkin bisa keluar satu varian baru gitu antara kolaborasi Umah Tani dan Seseger itu. Iya. Melon. Siapa tahu kan nanti- Launchingnya di sini. Siapa tahu nanti kan ada salah satu ini apa tulisan LSM-nya kan, by LSM itu. Wah, kan kita nggak ada yang tahu. LSM X. repacking by LSM. Iya, bisa kan. Bisa lah, nanti kontak-kontak lagi di belakang layar. Lanjut yang serius tadi. Serius nih, men. Gak usah senyum. Serius dulu. Gua serius. Tadi Gimana? kita yang mana kita? Yang peralihan dari Peralihan, IT peralihan. ke ini pertanian. Sebenarnya kan kalau di pertanian tuh ternyata setelah gua telusuri, gua kan tadinya bertani di lahan sawah tuh, melon pertama kali. Oh, sebelum greenhouse itu. Sebelumnya di sawah dulu. Sawah. Oke. Tuh ada lahan sekitar kurang lebih hampir 1 hektar ya waktu itu. Aha. Gua bikin proposal, kan gua gak punya modal bro sebenarnya. Oke. Gitu kan. Akhirnya gue bikin proposal karena gua tahu-tahu konsep penanaman kan. Gue bikin proposal, akhirnya deal tuh. Nah dari situ gua nanam 1 hektar. Itu panennya 17 ton bro. Poh, 17 ton. 17 melon ton. itu. melon. Awalnya. Gue kebayang itu 17 ton Oh, melon. kayaknya lebih dari serumah ini. Wih, ini mah iya lah lebih. Lebih dari studio ini maksudnya. 17 ton. Berapa kontainer itu men? Satu Iya. kontainer aja berapa? kontainer satu dump truck gede itu kalau nggak salah 4 ton doang. Kalau nggak salah itu. Ya tinggal dikali aja. Mantap Nah, ya. akhirnya Lanjut. cuman karena fokus gua itu selain kita produksi, kita juga pasca panen kan. Itu 17 ton tahun pertama panen. Pertama kali nanam. Tahun berapa itu? Di sekitar 3 tahun yang lalu apa ya? 2000 Oke, 2021, 2022 berarti. 2022-an lah gitu tuh. Aha. Nah dari situ gue mikir sebelum kita panen tuh harusnya kan kita apa prediksi ini mau kemana buangnya gitu, ngejualnya kemana. Akhirnya dari situ gue mulai kolaborasi dengan Sunpride. Oh, Sunpride. Ya. Jadi sebelum gue nanem, gue udah kolaborasi dulu, cari relasi lah gitu. Akhirnya ketemu tuh di situ. Wah, pas banget ketemu LSM di sini nih, men. Jadi kita akan bukan relasi seluasnya untuk Iyalah. Umah Tani. Kalau kita sih konsep apapun itu kolaborasi. Oh, Iya. Itu yang paling pasti. penting. Sekarang eranya udah Eranya begitu. kolaborasi gitu. Sendiri-sendiri tuh malah bakalan Susah. apa namanya? Susah. Ya Susah, terbentur Mandet lagi nanti. gitu. Iya. Mandet lagi gitu. Ya kayak gue kan kalau ada job Iya perfilman, dong. gue nggak mungkin sendiri. Gak mau pusing juga kan, lempar lagi kan. Kita bagi sama-sama, Iya, senang iya. sama sedih sama. Iya, senang sama sedih lu aja. Oke, 17 ton akhirnya lu produksi pertama dibilang sukses lah ya. Apa karena nemu kegagalan, ada yang cacat kah Gagal sih? tuh ada sih pasti. Kalau pertanian itu ternyata setelah gue telusuri hampir beberapa tahun ini emang apa usaha yang cukup rumit. Rumitnya di Rumitnya itu karena hitung-hitungan misalnya kita nanam sekian belum tentu Hasilnya sekian. Itu yang paling rumit. Mungkin kayak judi online mungkin ya. masuk sih, Tapi masuk. kemungkinan nggak sekiannya itu kemungkinan besar bertambah apa lebih banyak berkurang? Lebih banyak berkurang, bro. Lebih banyak Karena ya bicara alam, bicara lingkungan, bicara hama dan yang lainnya itu, jamur segala macam. Wah, rumit juga ternyata. Itu budidayanya gimana itu? Ngetreatmentnya gimana itu? Iya, Yang gua denger lu bisa pakai teknologi nih urusannya nih. Nah, itu makanya tadi yang berkaitan dengan Kalau yang sawah dulu dong. Yang yang sawah dulu kan nyoba nih gitu. ya Apa sih kendalanya ini segala macam gitu. banyak ya kendalanya. Jadi ternyata ya itu terlalu rumit di Air. ya bisa di pengairan, bisa di hama dan lingkungan kan nggak bisa diprediksi, bro. Tiba-tiba hujan kan kalau kena hujan Oh iya, hujannya. Cuaca men, cuaca. cuaca gitu. Apalagi hujan zaman sekarang kan udah hujan. Hujan Iya, udah nggak ini bertentuan ya nggak kayak waktu itu ya? panas nih siang. Sorenya hujan. Gitu. Akhirnya kan jamur terlalu bermunculan. Tapi alhamdulillah pas panen pertama itu gua langsung bisa ekspansi ke Sunpride itu kan. Akhirnya alhamdulillah dipercaya. Sebenarnya ke pihak ketiganya Sunpride ya. Iya, Karena iya. dia yang khusus mengelolanya gitu tuh. Nah dari situ tuh gua mulai. Apa? Tapi kalau apa namanya kegagalan pernah. Misalkan wah gagal panen itu satu itu. Tanaman kedua gua banjir. Oh, Langsung banjir kerendam. nggak nyampe 1 hari lah dia langsung mati. Padahal buahnya udah besar, udah siap panen.
Siap panen itu. Siapa nih udah? Kena air itu langsung Udah langsung ini bonyok gitu. busuk batang, akhirnya buahnya nggak dilanjut kan. Situ. Takor dong. Berapa Pusing. itu? Pusing. Berapa itu kerugian? Modal penanaman itu besar loh. Jangan salah. Iya. Dunia pertanian, cabai apapun itu modalnya besar banget. Nah, maka dari itu gua punya ide gimana caranya menghindari operasional yang besar tadi. Karena kita pendapatan besar, Pengeluaran. besar dong. Iya, pengeluarannya juga besar ya. Pengeluarannya operasionalnya luar biasa. Maka dari itu gue mikir, wah kayaknya ini harus dikolaborasi dengan teknologi Ini modifikasi nyambung ke pertanyaan gue yang tadi nih. gitu. Yang akhirnya lebih memilih greenhouse itu. Greenhouse tadi gitu, dengan memanfaatkan ya, kalau di lahan terbuka kan sebutnya kan open field ya. Open field itu kalau misalkan nyiram ya kan harus butuh tenaga orang. Iya, Nah kalau gue yang di greenhouse kan kalau nyiram ya tinggal mencet dari handphone gua. Gitu. Itu bedanya. Nah, ilmu IT-nya kepakainya di situ. Akhirnya nggak kepake akhirnya. Ya memang yang gue pelajari sebenarnya itu di kampus IPB itu sebenarnya gue fokusnya bukan masalah pertanian sebenarnya, tapi gue Teknologinya. Cuman karena di sana itu banyaknya belajar tentang pertanian dan perikanan dan yang lainnya gitu. Ke bawah lah ya Akhirnya suasana. memang tujuan utamanya ke sana gitu tuh. Walaupun basic gue bidang IT gitu. Mau nggak mau risetnya itu harus ngarah ke sana. Ya Bu ya, dulu juga sama kan? Gitu. Ibu anak kimia jauh ngobrol sama lu. Oh jauh ya? Jauh, tapi masih make sense. Masih make sense kan? Nah, ini kan apa sih? Ngolah misalkan pestisida dan lainnya mungkin. Ya, Tapi bisa lah. kalau ngomongin teknologi itu kan kita tadi sempat dengar gitu, tinggal pencet aja gitu kan. Ya. Nah, tinggal pencet itu seperti apa gitu? Bisa bisa kasih tahu ke teman-teman yang lain nggak bahwa teknologi seperti apa sih yang lu pakai di greenhouse? Greenhouse rumah tani. Sebenarnya sekarang itu kan sudah banyak alatnya untuk bisa dimanfaatkan di berbagai bidang. Iya. Gitu. Sekarang itu sudah ada konsep IoT. Nah, yang gua terapin di sana itu tentang elektrikalnya. Elektrikal. Nah, jadi pemanfaatan konsep elektrikal berbasis IoT-nya itu yang gua simpan di dalam rumah tani itu. gitu. Jadi gue memanfaatkan, gue beli alat, gue instalasi, gue modifikasi sedikit, akhirnya ya itu bisa bermanfaat untuk pengairan. Nah, jadi kan yang dimanfaatin tuh elektrikalnya Oh, jadi fokus utamanya untuk air nih. untuk air, pengairan. Nah, Pengairan paling, ya. paling sering sih pasti air ya. Iya. Pengairan untuk nyiram tanaman gitu. Jadi waktu-waktunya sudah ditentukan, tinggal Sudah ditentukan. itu bisa manual, maksudnya aplikasi itu bisa kita manual, setting atau bisa di timer, bisa juga per durasi per berapa menit itu nyala atau mati. Itu juga bisa. Teknologi sekarang sudah banyak berkembang, Bro. itu yang bikin lu sendiri kan? Enggak sih, cuman kita nge-build up aja. Oh, mobil. Oh, iya, justru Tapi rencana pengennya kita karena basic di IT kan, pengen kita lagi ngumpulin teman-teman yang fokus bergerak di bidang IT supaya ya ngebuat versi kita sendiri. teman-teman IT ayo datang. Kita ngobrol di rumah tani. Kumpul di rumah tani tuh. Mantap. Ya akhirnya kita di rumah tani juga selain fokus ke obrolan para petani, fokus yang lagi riset gitu tuh, riset-riset di bidang Iya. teknologi, bidang pertanian dan yang lainnya itu ya alhamdulillah. Kemarin gue ngeliat konten-konten Wis. Masih kepake men, ilmu konten sebagai pilot drone. Ternyata nalurinya masih ada, rajin bikin konten men. Sebenarnya orang IT itu kalau katakanlah mau bergerak terus gitu, Iya. ada aja ininya. Iya. Yang dikerjain itu Banyak sebenarnya. Peluang itu banyak. peluang. Banyak. Nah kayak kemarin kan aku ngeliat konten-kontenmu yang baru gitu kan, seru. Ternyata bukan hanya fokus untuk ya mengembangkan si melon itu ataupun si ikan itu, tapi ternyata buka kepelatihan juga, konsultasi juga. Kemarin gue lihat ada yang dari Polda Banten gitu, banyak lah. Emang itu salah satu treatment untuk memperkenalkan rumah tani kepada masyarakatnya. Sebenarnya sih tadinya bukan memperkenalkan ya, Iya. karena memang ada permintaan sebenarnya tadi awal mulanya. Awal mulanya itu ada permintaan, oh mau dong, menarik nih katanya gitu kan, gitu. Akhirnya oh ya udah, jadi berkembang lah kita juga ada pelatihan di situ, mulai buka pelatihan. Alhamdulillah sih udah dari beberapa instansi ya pada coba pelatihan di rumah tani. Yang kita terapkan di sana itu bagaimana mereka itu belajar menjual sendiri. Nah ini yang harus kita Distributor jatuhnya ya. Distribusi. jadi Marketing. jangan sampai
kita fokus bertani gitu. Nggak tahu jualannya Nggak gimana. tahu Nggak tahu dijualnya jualnya kemana. Padahal kan kita punya media Betul. sosial, Iya. gitu. Banyak teman saudara, gitu. Itu yang harus diterapkan. Nah kadang ada juga beberapa namanya orang kan dia suka nanemnya doang Nah. gitu, tapi cara dia berkomunikasi belum hebat gitu, yang akhirnya dia terpental dengan wah gue ngejualnya kemana nih gitu, gue nawarin malu, gue ini malu gitu kan. Emang pasti ada yang Pasti tipe-tipe ada yang kayak begitu. gitu. Nah, Iya. makanya kenapa bentuk ada Ummah Tani ini ya lama-kelamaan bisa jadi komunitas untuk para yang berbudidaya gitu. Akhirnya kita sharing Itu bareng. bagus, itu luar progresnya biasa. bagus itu. Ya mudah-mudahan sih. Harus dong. Harus kita dukung. Harus kita kawal sama LSMB Pro. Tenang. Kawal. Jadi banyak yang perlu kita explore lah sebenarnya. LSM kita nggak minta duit kok. Minta produk. Ini bukan ormas. Bukan. Oh, Bukan ya, dong. ormas dari tadi nih. Kita bukan Bukan ormas. dong. Gua kira yang ormas lagi viral sekarang nih. Oh enggak. Enggak, kita nggak punya seragam Jadi khusus. Tapi baretnya mah udah hitam loh. Oh. Ya ini dia baret hitam. Dia mah tapi copet dia. ya kita bikin ini karena kayak buat lulu pada nih teman-teman yang punya yaitu aktif di bidangnya masing-masing, punya keahlian, punya skill, datang ke kita ya siapa tahu dengan adanya kita mah hanya memberikan akses jalan untuk yang membangun relasi, networking lagi gitu kan. Kayak tadi ternyata tadi. nge-presentnya ini ternyata sebelum lu duduk kayaknya gua dulu deh. Dulu botolnya kayak gini. Nah, ternyata kan Iya. akhirnya ketemu lagi di titik ini ya. Siapa tahu kan kita bisa kolaborasi gitu kan. Nah, Kolaborasi. Memang sebenarnya kita membangun sebuah komunitas kolaborasi juga. Maksudnya kayak ketika ada orang yang dia tidak bisa memasarkannya, ya kita datang ke sini ngobrol aja itu udah salah satu memasarkan kan gitu. Keren emang. Iya enggak? iya. Gitu lu mukanya lu. Iya. Gua lancar di luar naskah kayaknya. Kita emang selalu di luar naskah. Iya. Gak punya naskah gitu. Biasalah. Ya, obrolan ini lah. Tongkrongan. Iya, memang sengaja gua bikin podcast ini biar senatural mungkin, seasik nih, senongkrong mungkin. Jadi nggak mau yang kaku banget, nyantai aja gitu kan. Nah, terus yang gua tahu nih kemarin tuh gua kan sempet main gitu kan. Ternyata di sana itu lu nggak nyiptain limbah. Justru limbah itu masih lu bisa pakai untuk jadi pupuk, terutama air. Air ikan kan bau, Iya. ya kan. Tapi lu sulap lah, bahasa sederhananya sulap biar nggak bau amis. Jadi kan orang nongkrong di situ, ngobrol di situ tetap nyaman. Nah, kok bisa kepikiran untuk hal itu? Iya, integrasi ya. Iya, Jadi karena- kayak gue lihat tuh kayak semuanya terintegrasi satu sama lain. Iya, gitu. betul. Karena yang gue terapin itu konsep zero waste itu ya. Karena kalau kita khususnya di budidaya ikan, itu identik dengan pasti bau. Yang pertama. Pasti. Makanya karena lingkungan gue nggak ada pembuangan air, kan gue mikir kan, wah ini kalau gue sembarang buang, pasti orang pas Protes. gue lagi nguras kolam itu pasti protes. Kata gue. Ya ada gue nyari informasi tuh, riset. Wah, Apa riset yang lagi. yang cocok, gitu kan. Cocok apa cuco? Cecok. Belibet banget. Gue riset kan, wah keren nih, kata gue ada nih, kan gue terapin tuh langsung. Akhirnya gue coba explore. Gue juga kan seneng di desain ya, dulu kan ngerancang-rancang segala macam. Iya, lu semuanya bisa, Bro. Ya cuman modal berani aja sih kita. Modal berani, Modal betul. nekat ya. Iya, iya, Modal iya. nekat. Kalau ditanya bisa. Bisa. Nanti mah nyari bisa. orang. Bro bisa ini enggak? Bisa. Itu kan kita. Iya betul. Yang Kolaborasi paling penting tadi. Kolaborasi. Iya, Kalau gue iya. sih apapun itu dikerjakan Iya. dan lupakan langsung. Iya. Karena tetap kebutuhan terus dicari. Lanjut. Oke. Nah dari yang tadi kan, sama mana sih tadi gue? Ini apa nggak ada Zero. irigasi, irigasi ya. bau, Karena nggak ada irigasi, nggak ada gue pembuangan. nemuin namanya yang cocok ternyata. Oh kayaknya nih pakai metode sistem RAS kata gue kan. Oh sistem RAS. Jadi RAS itu sebenarnya kayak re-air circulation yang kotoran ikan tuh disuling terus gitu tuh. Jadi kotorannya terpisah dan air yang udah difilter kayak akuarium lah konsepnya gitu tuh sederhananya. Gitu. Iya. Air yang bersihnya dibalikin lagi. Dan itu hemat air ternyata bro. Hemat air, hemat listrik. Hemat air ya listrik sih masih dipakai. Hemat air. Hemat sih air. pasti. Iya. Tapi listrik mah bengkak berarti. Enggak alhamdulillah sih Aman. aman. Gitu enggak sebesar yang diperkirakan. Kalau kita ngegaji orang kan misalkan sehari. Nah, itu kan hitung-hitungan operasionalnya ke situ ya. Akhirnya kan balik lagi ke teori gue yang di awal. Mindset gue, wah ternyata di bidang ini
kelemahannya adalah ya operasional Operasional. yang membengkak. Hampir sih, hampir Hampir. kebanyakan operasional. Kasihan memang, iya. benar-benar gue mikir gitu. Nah, kalau kita balik lagi ke sawah tadi itu yang pertama kali lu mencoba bertani gitu. Terus lu beralih ke greenhouse gitu ya kan. Ini kan ada beberapa perbedaan yang signifikan mungkin ya kan. Seperti apa tuh bedanya? Apakah semuanya masalah di pertanian yang konvensional itu masuknya ya kan Iya. teratasi di greenhouse ini gitu. Atau Apakah tidak? malah ada tantangan lain gitu? Enggak sih sebenarnya ya mau dimanapun ya itu sama aja sebenarnya. Cuman kelemahan untuk di buah melon ini kalau di lahan terbuka ya ada batasan menanamnya itu bro. Gitu. Batasan menanam gimana Ya, maksudnya? kalau misalkan di satu lahan itu kita terus-terusan nanam melon ya hamanya kan nggak keluar gitu. Jadi di situ-situ aja. Oh iya. Beda dengan kalau di greenhouse kan bisa pakai media polybag. Nah itu kan tinggal kita angkat, kita olah lagi gitu tuh, gampang gitu tuh. Terus juga memang dari segi biaya ya kalau di greenhouse itu kan modal awalnya besar, Ada awalnya besar. tapi operasional kecil gitu. Jadi gua hampir 3 tahun di greenhouse ya daripada gua emang besar di modal awal gitu kan, gitu modal awal tapi operasional kecil gitu. Beda dengan yang di lahan terbuka. Lahan terbuka modal nggak terlalu besar, tapi terus-terusan begitu aja gitu tuh modalnya. Iya iya. Sebesar itu juga Sebesar itu sama aja gitu. gitu. Jadi iya. Kali lubang tutup lubang. Enggak, jadi modalnya modal awal terus gitu Iya, ya. modal lagi, modal lagi, modal sama aja dihitung mah gitu sih. Nah ini dari segi ukuran beda apa enggak ketika lu main di sawah dan Beda-beda. greenhouse? Yang gue lihat kan, di green gede banget itu gue. Apa lu memang nargetin gue pengen ukuran segini dengan ya komposisinya gue tambahin bibitnya jadi pengen segini? Ada hitung-hitungan kayak gitu? Ada. Itu sebenarnya banyak yang harus kita kuasai ya. Mhm. Yang paling penting tuh menguasai bagaimana interaksi antara si pemilik dengan tanaman. Ngobrol tiap pagi. Ya gue kayak orang ngobrol gitu setiap hari. Luar biasa. Ini teori sih men, bener loh. Tapi gue pernah ngeliat Kayak beberapa makhluk hidup. penelitian gitu Diajak yang ngobrol katanya di beras direndam air, terus ada yang satu dimaki-maki, terus yang ini men ada itu penelitian gitu. Yang satu tiap hari itu dimaki-maki itu beras, yang satu disyukuri gitu, dibilang terima kasih, yang satu didiemin aja. Yang dimaki-maki itu malah cepet ini gitu loh, cepet hitam gitu dia. Itu gitu tiap pagi melon Iya. diajak ngobrol. Gue setiap hari jalan kan gue juga di struktural ya. Gue ada beberapa ya anggaplah tim kerja kan kalau dengan berinteraksi dengan manusia agak cukup rumit ya. Iya betul. Memahaminya gitu loh. Iya, Lo betul. sadar kan lo juga sama Yes. sekolahan kan lo. Iya. Gimana coba menghadapi dengan berbagai macam kendala yang ada di lapangan. Wah, jadi seksinya sekarang udah masuk ke struktural curhat nih. Gitu. Oke. Betul. Gua ngelola mahasiswa, gua ngelola dosen gitu agak cukup rumit memang. Iya. Tapi kalau tanaman ini cukup kita mengerti apa yang dia mau. Bikin relax ya. Relax aja. Dulu gue pas proses penanaman itu gue pakai teori pH tanahnya diukur segala macam kan. Sekarang karena feelingnya mungkin udah dapet ya, gue pikir wah kayaknya tanaman ini udah kekurangan nutrisi. Berarti harus gue tambahin dong. Gitu. Jadi sampai segitu. Naluri intuisi lo udah sampai situ ya. Ya baru mencoba sih. Mudah-mudahan sih cocok dengan apa yang mereka mau gitu. Maksud tanaman Iya. mau gitu. Maksudnya udah punya feeling ke situ aja nggak mudah loh maksudnya. Iya itu butuh prosesnya. Gitu. Jadi Katakanlah ini melon nih, ngajak ngobrol gimana, bro? ya nggak gitu juga Oh lah. gitu juga. Berarti dalam hati aja saling tatap, Iya, saling saling tatap. gunting kan. Gitu. Nah, faktor menggunting juga kan ternyata itu berkaitan Iya, dengan betul. hama dan sebagainya. Salah gunting bisa bikin mati kan? Bisa. Terutama dalam kan kalau di greenhouse tidak ada namanya polinator. Polinator itu artinya hewan yang mempertemukan antara serbuk sari dengan bakal buah. Oh iya. Ngerti nggak lo? Enggak, makanya gua nanya. Paham, Gua nungguin. Gua paham. Ya. Jadi karena di greenhouse itu tertutup. Jadi nggak ada lebah atau Iya. binatang lainnya yang buat ngebawa serbuk sari itu. sari, Jadi agak cukup rumit. Jadi gua bagaimana caranya mereka itu seperti dibantu. Nah akhirnya gue ibarat istilahnya bahasa ininya kawinin ya, ngawinin melon gitu satu-satu.
Oh, Satu-satu itu. Iya, jadi gue sebagai profesi baru sebagai penghulu. Penghulu melon. Penghulu melon. Ada profesi baru nih bro. Baru akhirnya. Penghulu melon. jadiin judul aja lah. Boleh penghulu melon. Iya, karena memang- penghulu melon 2 hektar. Kita tahu kan kayak lebah itu mengambil hari nanti dia akan nempel ke sini gitu, yang itunya nanti akan menghasilkan pembuahan gitu kan, yang akhirnya tanaman ini berbuah gitu Iya, kan. itu kita Tapi- belajar IPA itu ya dulu ya. Gitu tuh. Ya, Oh, Bro, walaupun gua anak IPS juga gua sedikit paham bercocok tanam karena ibu gua juga suka ini apa? tadi ditanya nggak cocok- tahu dia. Nggak jelas. Nah, dia ngobrolnya terlalu cepat makanya gue yain aja dulu. Ternyata ketika lo jelasin, oh iya gue paham maksudnya itu, gitu. Jadi itu satu-satu gitu. iya Tuh satu-satu. kawinin satu-satu gitu. Jadi gimana caranya? Kan serbuk sari sebenarnya nggak kelihatan ya. Iya. Kalau secara kasat mata ya Secara hanya kasat kuning mata, doang iya, gitu kuning misalkan. doang gitu, Kan belum kan. tahu itu serbuk sari itu Kita bukan. giniin belum tentu itu Belum jatuh tentu, kan gitu. gitu. Makanya itu feeling yang itulah yang perlu ini. Memang ternyata di pertanian ribet ya. Nggak mudah ngebangun feeling kayak gitu. Oh, Berarti luar memang biasa. di greenhouse itu ininya ya, tantangannya ya. Tantangannya ya lumayan banyak juga gitu itu intinya. Tapi secara operasional sih yang gua alami ya agak sedikit jauh berbeda gitu operasional ya. Tapi kalau modal awal ya pasti besar ya, lumayan besar. Tapi tidak adakah teknologi yang ibaratnya bisa mengcover masalah seperti itu? Kalau yang gua lihat di Riset. riset di beberapa negara sih ada dia nyimpan lebah di dalam greenhouse. Di dalam greenhouse. Nyimpen lebah. Iya, Tapi itu juga sebenarnya nyimpan lebah itu bisa jadi satu inovasi sebenarnya. bukan cuma inovasi tapi bisa menjadikan satu produk lagi nantinya Iya. gitu kan. Iya. Cuman karena kondisi kita panas itu yang jadi masalah. Lebahnya apa bahasa orang sana beringsang. Iya maning. Iya, gitu. Bahasa orang kitanya beringsang dia. Nggak kuat dia akhirnya hilang nggak tahu kemana. Hilang, Bisa iya. mati atau apa kan. Itu kan lebah masih bermanfaat ya. Kalau hama tiba-tiba di tempat lu ada tikus, kalau orang Serang pasti nggak kenal yang namanya wirog ya. Ya. Ada itu, terus ada ular. Itu pernah kejadian. Pernah ada gitu. Baru-baru ini buah yang bolong bekas ulet ya. Kalau ulet masih masuk akal lah ya. Ya. Ini kayak Wirog tikus, wirog kayak gitu. Karena memang di greenhouse gue tuh gue nerapin produk tanpa pestisida bro. Gitu. Karena yang kita tahu kan selama ini kita nggak tahu ya apa yang kita makan itu sebenarnya mengandung apa. Iya betul. Iya, makan. Akhirnya gue terjun di pertanian. Gue kan suka kemangi tuh tadinya. Iya. Kemangi itu kan enak ya kalau makan pecel lele apa Iya, gitu ya kan. betul. Kenapa itu? Gue sekarang setelah terjun di pertanian udah jarang makan itu. Kenapa? Karena gue khawatir aja gitu. Khawatir betul. Ini pestisidanya seberapa? Karena gue tahu pestisida itu kayak gimana gitu tuh. Akhirnya sampai mikir ke sana gue. Emang sebenarnya berlebihan sih ya. Iya, apalagi kan ya kita tahu gitu lalapan-lalapan itu kan disiram langsung Siram gitu. bro. Ya kan. Lalapan Kalau buah kan ya disiram Ada kulit pun lah. tapi ada kulit gitu. Ya walaupun kita nggak tahu bisa masuk ke dalam apa enggak berapa persen gitu ya kan. Tapi kalau yang lalapan itu udah jelas itu disiram langsung gitu kan gitu. Makanya wah agak khawatir juga. Akhirnya dari situ ya gue udah mulai ngurangin lah. Menarik geng LSM. Oke, untuk gue tertarik untuk ikan nih. Kan tadi ternyata dikira gue lu cuman dari ikan kecil diternak, dijual. Ternyata gesernya nggak ke situ aja ya. Lu jualan ikan ini juga ternyata. Yang presto itu, frozen itu kan. Yang siap masak. Kok bisa kepikiran ke situ? Apa udah mengalir aja pasti akan ke situ? Iya karena kebutuhan juga ya. Masyarakat zaman sekarang udah mulai nggak mau ribet. Bro. Nah, Ya kan. Kalau ngolah ikan kan siapa sih yang mau ngolah ikan gitu kalau kitanya nggak biasa gitu kan. Iya. Apalagi ikan dengan identik ya licin segala macam Iya. gitu kan. Apalagi pengantin baru. Nah, nggak mau dia. Nggak mau dia. Belum bisa masak dia. betul. Iya. Gak ngerti dia. Akhirnya kita buat apa produk gitu yang siap masak, Siap goreng. siap goreng. Gitu. Itu ikan apa sih yang di frozen lu? Yang sementara sih baru ikan nila ya, mudah-mudahan Ikan sih nila. nanti ya ada lele, ada yang lainnya juga ngikut lah. Tapi lele katanya cepet ternak ya. Kalau lele karena gua nggak ada tenaga kerja ya di sana, gua fokus diri gua sendiri. Gua nggak ada satupun yang ngurus ikan sebenarnya. Yang ngurus ikan itu kan listrik. Oh berarti lu doang nih ya? Gua doang kalau yang ikan. Kalau melon kan butuh bantuan ya, karena Iya, harus ngeguntingin daun. Oh. Jadi gue sendiri pagi sebelum berangkat kerja gue 6:30 udah
udah ngasih makan ikan, langsung ngantar anak sekolah gitu kan. Sore ketemu lagi ya ngasih makan lagi gitu tuh. Nah itu belum kepikiran teknologi apa yang akan digunakan untuk mengatasi ikan itu. Sebenarnya sih tadinya gue ada alat pakan otomatis ya. Cuman kan gue ada budidaya, gue nggak dapet feel-nya loh. Gue nggak dapet bagaimana interaksi gue. Ya. Ya. Gimana gue mau tahu ikan ini bakal gede atau enggak? Nah itu balik lagi ke sana. Iya, arahnya. untuk dapetin feel-nya itu butuh waktu dan nggak mudah. Sama kayak gue bikin musik. Kalau misalkan feel gue nggak dapet nggak jadi tuh. Iya. Sama aja mungkin dia kalau mau ngedit bikin visual effect kalau feel nggak ada nih. Kalau ngedit nungguin mood. Nah itu. Maksudnya kita butuh inspirasi. Iya, tapi kalau udah bicara feel nggak deh, walaupun semua udah ada, katakan budget udah ada, alat udah, tapi feelnya nggak ada, nggak bakal jadi tuh. Itu dari situ gue mikir, Oh insting itu harus ada. gue nggak perlu ada alat pakan otomatis lah. Kalau ada alat pakan otomatis, gue kapan interaksinya gitu kan pikirannya. Kapan interaksinya nih? Interaksinya gitu kata gue. Padahal mereka butuh gue gitu kan. Iya, tapi elunya mengabaikan. Iya. Dari situ sih gue akhirnya dapat banyak ide ya dari situ. Ternyata dengan kita kembali ke alam itu luar biasa mendapatkan ide dari situ. Iya, betul. Gua ya tahu sendiri lah hidup di kota gitu seperti apa. Ketika gua main ke tempat lu silaturahmi waktu itu merasa tenang ya men ya. Iya, betul. Udaranya ini gue inget zaman gue SD atau TK gitu kan, gue suka main ke sungai mancing gitu kan, pakai kayu gitu kan. Yang sekarang isinya udah Nikmat gitu. rumah-rumah semua gitu kan. Iya. Di tempat kita gitu kan. Nikmat gitu tuh. Jadi kayak balik lagi ke alam itu kayak yang adem tenang gitu. Betul. Nah memang makanya kebanyakan yang orang-orang memulai bertani itu orang-orang tua gitu ya. Iya. Kayak apa ya, anak-anak muda itu esensi ke situ itu sebenarnya belum merasakan mungkin ya. Kebanyakan belum merasakan. Jadi mereka dengan dimanjakan dengan teknologi akhirnya hayu gitu ya kan gitu. Akhirnya dia lupa gitu dia berasal dari mana gitu ya. Tadi itu kan kita manusia berasal dari saripati tanah. Saripati tanah. Kembali lagi ke sengketa tanah. Atau tanah tetangga. Itu tanah tetangga. Iya betul. Tanah sengketa itu yang repot. Betul men, betul. Jadi akhirnya gue banyak belajar tentang ya kehidupan, tentang ini ya alam gitu. Gue belajar tentang dari mana sih air itu berasal. Jadi yang gue rawat itu sebenarnya bukan ikan, air. tapi adalah air tadi. Air. Biar air yang ngerawat Ikan. Mereka semua. Iya karena kalau airnya tidak bersih, apapun tidak bisa. sebenarnya hidup nggak harus di bersih ininya. sih. Nggak. Cuman yang penting cocok dan ada apa ya, sumber makanan juga buat mereka gitu tuh. Faktor tanah kan mempengaruhi bro. Iya bisa. Ya kan, Gitu. baik itu melon, ya air juga kalau misalkan kan banyak ya dataran tinggi, dataran rendah, airnya nggak keluar dan lain Iya, sebagainya. betul. Ya bisa dikatakan migrasi pindah rumah ketemu ya mungkin udah rezekinya harus bermain di pertanian gitu kan, jodoh-jodohannya seperti itu, ketemu air yang bagus, tanah yang subur, airnya cepet. Belum tentu misalkan di tempat lain. Nah itu kan jadi faktor pertimbangan juga. Biasanya kan yang kayak gitu risetnya anak-anak pertanian kan lama karena faktor menentukan si tanah itu kan makmur atau tidaknya. Iya banyak ya tadi itu kan. Jadi cek pH-nya ini segala macam gitu. Iya, tanahnya tanah apa. Gua awal mula jenisnya begitu, kayak cuman ribet apa, kapan gitu. mau nanamnya katanya. Nah itu kan awam kan pasti kayak gitu kan. Gitu. Iya. Lu kalau ketemu petani langsung, lu kapan mau nanamnya katanya. Iya. Tanam aja dulu. Petani udah bawa canggul kan, udah siap ngebobot gitu kan. Iya. Kita masih nguprakin tanah aja ngitung ya, Ngukur gitu tanahnya apa, jenisnya apa. Gitu. Karena teori sih itu sebenarnya. Teori. Tapi teori penting sih kalau menurut. Betul. Iya, karena kan itu pondasi Basic, awal, iya, dasar kerangka berpikiran manusia gitu kan. Gagalnya gara-gara banjir itu faktor alam, kita nggak bisa memprediksi. Tapi cuaca pun ya bukan karena manusia gitu kan. Itu hal yang lumrah lah ya di dunia pertanian. Selain itu juga gua ada kan tadi pelatihan ya. Iya. Nah selain itu juga gua supply buah. Oh, suplai buah. Supply buah. Alhamdulillah sih yang udah kita Oh, ini. supply di hotel. Yang mindsetnya distributornya kemana? Iya, ini gitu. ini ya geng, suplai buah. Akhirnya kemana aja tuh? Suplai? Alhamdulillah ke rumah sakit kita juga supply. Rumah sakit mana? Banten, Semuanya? gitu. Enggak ada Banten. beberapa doang gitu. Yang ada di RSUD Banten. Oke. Terus kita juga kirim ke hotel. Hotel. Kebetulan alhamdulillah di Hotel Aston gitu. Oh, kan. Aston Serang. Serang. Oh, mantap. Katanya dengar bentar lagi ke
LSM podcast ya. Ya, mudah-mudahan nanti kita bisa ini, kolaborasi. Bisa dong. Nanti gue kecapin melon di LSM juga. Nanti kita juga bisa kolaborasi minuman Oh, cabe. iya dong. Minuman cabe. Minuman Vitamin C cabe tinggi. Iya. Iyalah. Vitamin C tinggi. Tapi gue suka makan cabe, sambel. Kalau minuman cabe gue baru denger nih. Coba, kenapa enggak gitu kan? Iya, nggak boleh deh. Juga nyoba. Tapi kalau yang melon tadi kan kita tahu ya melon itu dijadikan jus juga enak gitu ya kan. Iya, iya. Mungkin bisa berkolaborasi. Nah, bisa, gitu boleh, kan. boleh. Limited edition. Kita harus Atau gue bikin produk sendiri kali ya. Bisa. Boleh, Bisa. boleh, Kita bisa. support Iya. apapun itu, support aja. kan menurut gua buah itu bisa dikreasiin seperti apapun itu bisa gitu, entah jadi jus, entah jadi kemasan, entah jadi apa, itu bisa lah gitu loh. Tapi kalau ngomong-ngomong buah nih, gua juga kadang sehari-hari suka beliin melon gitu ya. Melon potongan sih seringnya gitu kan. Cuma kadang memang ada yang manis gitu kan. Kadang memang ada yang pas gue makan tuh ini gak ada rasanya banget gitu. Wanginya mau udah kayak apa gitu kan, dicium nih wanginya udah kayak perawan 19 tahun gitu. Tapi ketika gue makan kok gak ada rasanya gitu. Nah sebenarnya apa sih yang mempengaruhi melon itu, kayak apa kita bisa memilih manis itu, melon manis itu kayak gimana? Tips nih, karena gua kan sebagai konsumen nih, masih konsumen gitu ya kan. Suka aduh gimana ya, beli udah lumayan mahal gitu ya, pas gua makan kok enggak ada manis-manisnya. Tapi kalau yang manis banget tuh udah itu mah luar biasa gitu. Kadang melon itu kan kalau udah manis tuh manis banget tuh enak. Sebenarnya bukan kapasitas gue buat ngejawab ya, karena gitu? gue nggak ngerti sama sekali sebenarnya yang bidang kayak gitu tuh kan. Tapi ini berdasarkan pengalaman. Iya. Pengalaman. Nggak jadi masalah. Kalau gue secara teori sih baru kenal pertanian kan baru 5 tahun sebenarnya. Iya. Jadi memang bisa jadi ya mohon maaf ini juga di lapangan itu terjadi banyak yang proses pemupukan itu di luar SOP sebenarnya. Gitu. Iya. Jadi buat Pemupukan edukasi itu di buat luar teman-teman ya. SOP. Harus dong. Makanya kita sharing di sini. Banyak banget yang maksudnya yang nakal itu ya, yang harusnya kalau SOP penanaman buah A atau sayuran apa gitu kan, SOP secara tekstualnya misalkan butuh 5 kali pemupukan sampai panen gitu. Oh, ini cuma 3. Gitu. Oh iya. Sedangkan kan tanaman itu butuh nutrisi. Segala macam gitu. Apalagi yang tanaman horti ya. Tanaman horti itu kan yang merambat, itu kan pertumbuhannya cepat ya. Kayak melon aja kita 70 hari. Berarti setiap hari dia tumbuh sekitar 2 sampai 3 cm setiap hari. Setiap hari tumbuh loh, Bro. Cepat ya. Setiap hari tumbuh. Setiap hari tumbuh butuh nutrisi yang besar. Iya. Iya. Karena Beda dengan tanaman buah kan, tanaman buah yang apa? Jeruk gitu. Ya, gitu kan per musim, tanaman musiman gitu, beda gitu. Gitu Tanaman sih besar kan sebenarnya. dia pohon gitu. Salah satu faktor sih ya memang hama, terus cuaca segala macam itu mempengaruhi sih sebenarnya. Tapi yang paling penting itu tadi proses Nutrisi pemupukannya tadi itu yang enggak sesuai gitu. Kadang kebanyakan. Emang tahu kita apa tanaman itu makan nutrisi? Ya, Enggak Ya nggak tahu lah, orang awam pada tahu. prosesnya seperti Ya, apa tahu, kita kita belum juga tahu. Ya. Gue juga sebagai petani gitu nggak tahu dia tuh butuh nyerap nutrisi berapa banyak. Belum Gitu. banyak. Karena kan posisi akarnya kita nggak tahu juga. Iyalah. Iya nggak? Iya. Kadang akar ke kanan ke kiri kan nggak tahu. Nah itu kadang ya itulah teori-teori itu yang perlu banyak belajar lagi sih sebenarnya, kita juga masih banyak belajar. Iya, karena memang SOP sih ya. Ya kalau memang kita mau kualitas yang bagus harusnya memang mengikuti SOP yang ada SOP gitu ya kan. Tapi kalau kita butuh cepat dan hemat ya hasilnya nggak akan sebaik itu gitu ya. Karena kayak gini aja, Bro. Gue tuh sempet baca-baca dapat informasi gitu ya kan, ya biasalah gue scroll sosial media gitu kan, sering ketemu gitu bahwa Isinya melon. bukan melon gitu, bahwa di Indonesia ini kebanyakan susah mengekspor buah-buahan itu ya kan, gara-gara kebanyakan itu tadi pestisida, terus genetik segala macam. Itu di luar negeri itu bahkan ada yang nggak mau loh dengan semangka tanpa biji, itu nggak mau mereka itu. Oh gitu. Iya. Itu di luar apa ya? Di luar kodrat sebenarnya. Iya, makanya itu ada beberapa negara yang nggak mau menerima ekspor semangka tanpa biji itu.
Sedangkan di kita itu impor semangka impor tanpa biji itu sangat senang kan. Anggur yang tanpa biji kan viral juga kemarin. Iya. Iya. Makanya itu sempat gua lihat gitu. Bahkan banyak yang gagal ketika petani Indonesia itu mau ekspor ke luar negeri itu karena apa? Karena tadi itu ya kan. Ketika dicek prestisidanya tinggi ini segala macam gitu, akhirnya nggak berhasil. Nah, kan tadi jawabannya mantep nih, di luar kodrat ya. Secara logika kan berarti kan menyalahi aturan yang sudah dibuat sang pencipta. Genetik. Poinnya di situ. Nah, tadi lu berbicara rasa sebagai konsumen. Gua juga mungkin akan mempertanyakan sebagai pengamat buah ceritanya ya. Tiba-tiba jadi pengamat buah. Tadi kan jadi pengamat buah. buah kan bulat, Iya. tapi di luar sana, di luar negeri bro, di Asia apa di Eropa, gue lihat kalau nggak salah di Asia, gue lupa lah antara dua. Jepang, Iya. Cina gitu. Bentuknya bro sekarang udah bisa request loh. Kotak ya. Ada yang kotak, ada yang lonjong, Piramida. ya kan, ada yang piramida. Nah, itu gimana tuh? Bahkan dijualnya mahal itu. Lebih mahal. Semangka piramida, Karena semangka kotak itu. Experience itu kan yang mahal ya untuk mereka. Nah, lu sebagai petani bro ngelihat siklus itu apa memang itu sengaja dibuat? Tapi soal rasa enak katanya, Emang manis. pernah nyoba? Enggak katanya. Kan tadi gua ada titik katanya kan. Dari segi bentuk kan orang akan tertarik, Bu. Ini kan akan mengganggu segmentasi penjualan ya kan kalau kita berbicara tentang marketing, distributor dan sebagainya. Gimana itu, Bu? Apa lu ada niat buat mencoba ya itu tadi mungkin bentuknya kotak? Ya itulah kenapa di negara Wakanda ini banyaknya kurangnya inovasi. Oh. Karena kita lebih banyak ngobrolin masalah, wih si ini tuh begini rumahnya, si ini begini mewah begini. Ngerti nggak maksudnya? Iya. Iya. Beda dengan di negara luar sana. Mereka obrolannya tuh udah inovasi. Ya kayak gini kita ngobrolin inovasi. Bisnis itu harus begini, kolaborasi itu harus begini. Iya. Gitu sih. Kalau gue sih dari segi mindset itu dulu ya. Masyarakat kita juga gitu pikirannya, pola pikir mindsetnya itu kita ini masih apa ya? Lebih banyak ngobrolin orang. Kesusahan orang lain atau kesenangan orang lain gitu. Dari obrolan itu dulu sih. Jadi kayak obrolan masa kerajaan. Iya, gitu. Jadi yang diobrolin yang nggak harus kita obrolin. Iya. Gitu. Gosip banyak ya gitu. Gosip sama apa itu satu lagi tuh bahasanya lupa. Ngomongin orang. Gibah. Gibah. Sedangkan kalau di negara sana udah pikirannya ini Inovasi. inovasi gitu. Iya. Gue juga pengen gitu. Di saat gue bangun rumah tani ini banyak orang yang datang itu bukan cuma ngobrolin yang hal-hal yang sepele, tapi ngobrolin bisa nggak sih semangka ini? Nah, kita juga enak gitu ya gitu, buat ngembangin ke arah sana. Iya. Jadi Kita pun punya perspektif yang lain. Iya gitu tuh. Pemikiran lebih maju. Lebih gitu kan. maju. nah, ini pentingnya. Kita harus menghargai perspektif pemikiran orang lain. Jangan dipush sampai dia mengalahkan ego dia hanya menang untuk pemikiran dia sendiri. Ya pentingnya kolaboratif kan untuk itu. Iya kayak gitu. Membangun kritik itu kan. Jadi membuat sesuatu dari berbagai perspektif untuk kemajuan dari si produk itu tersendiri, bro. Banyak hal ya yang gue alami gitu. Kalau gue nonton inovasi di luar, udah mikir ke bulan, udah mobil tanpa ini tanpa itu. Lah kita ributin Gua sepakat hal itu. gosip-gosip yang nggak harus kita pikirin gitu. Iya, dan masalah orang lain. Orang lain, tapi ya media yang lain juga akhirnya ngegoreng juga karena itu udah jelas gitu, banyak viewersnya banyak gitu kan. uangnya, gitu kan. ya media satu sisi ya seperti pisau lah ya. Iya gitu. Bagaimana kitanya. Kayak kemarin ya karena kita udah ngomongin inovatif. Ke bulan aja hampir 15 menit tuh pakai roket gitu kan. Yang penyanyi Katy Perry itu tuh. Enggak ke bulan, dia ke orbit rendah dia. Iya, maksudnya kan orang kan mindsetnya udah ke sana kan, kalau orang asal pasti ke bulan. Jatuhnya ke situ lah. Hal itu aja bisa sampai tahap situ gitu kan. Nah, tadi pemikirannya hampir sama Rizky tadi. Boro-boro mikirin ke sana gitu. Iya. Mikirinnya yang hal-hal yang ya emang penting sih, seru ya buat kita nggak stres dan lain-lain. Tapi Iya. emang mau gitu terus gitu kan. Nah, tadi kita berbicara tentang bentuk melon, bro, ya kan? Bentuk melon udah aneh-aneh lah, bentuk buah-buahan udah aneh-aneh. Apakah lu punya target untuk sekarang kan lagi zaman-zamannya viral ya? Iya. Bikin rekor dan segala macam. Umah Tani memproduksi buah melon sebesar bukan bola basket yang gede itu apa ya? Buah ban mobil. Nah, lu ada kepikiran nggak untuk mencari sensasi untuk hal itu? Ya mungkin ke depan ya gitu. Cuman karena gue fokus utamanya itu mengedukasi atau menyemangati pemuda supaya ayo gitu. Kita ini lahan luas, lu kalau main ke Kabupaten Serang lahan sawah aja
luas banget kan. Luas banget. Betul Tapi betul. nggak ada yang manage gitu di sana. Itu fokus gue sih ke sana dulu. Kebanyakan sekarang udah pada dijualin Nah, buat rumah. kan kalau di di medsos tuh daripada lo bertani capek-capek, mending lo langsung jual tanahnya, langsung dapat untung gede. Nah, Kebanyakan gimana gitu. perspektif lu nih sebagai Atau petani? bikin ini aja katanya apa, bikin kos-kosan. Nah, Ya kan lucu banget ya sebenarnya, bikin kos-kosan tapi di tengah sawah gitu, yang ya deket sama kampus enggak, deket sama kantor juga enggak. Siapa yang mau ngekos? Ini menarik. Itu kan pandangan perspektif orang bisnis ya. Kalau dari perspektif petani dengan lahan sebesar itu gimana menurut? ya memang kalau itu nggak bisa disalahkan juga ya. Memang apa sih Kebutuhan lagi-lagi. Iya, secara bisnis plan di pertanian juga memang cukup rumit kan yang gue jelasin di awal. Iya, tadi. betul, Makanya wajar banyak petani daripada gue capek-capek bertani, mending gue ngelola. jual langsung gitu, jelas uangnya gitu kan. Tapi ya ini balik lagi gitu, kalau semua pikirannya sama kayak gitu kan Habis habis lah. tanah kita. Lihat di sana di Pontang tuh, isinya siapa yang punya gitu kan. Abah gede. Bukan. Ya kan yang kemarin viral tentang pagar makan tanaman. Pagar laut. Pagar yang ada di tengah air kan. Nah, ya pagar laut. Iya. Pagar laut ya. Oh. Itu siapa yang dirugikan menurut Ya dirimu? negara ini sih sebenarnya nanti. Akhirnya ya semua mindset orang pengen bekerja di pabrik. Sedangkan lahan pekerjaan kita tuh sebenarnya banyak yang bisa dieksplor gitu kan. Sumber daya alam kita Luar biasa. banyak bro, luar biasa. Bro. Dulu itu kita dikenal dengan lumbung, Padi. Ya kita kan dulu pernah swasembada iya. beras kan. Ya dimana zamannya Pak Soeharto waktu itu ya, Presiden Soeharto. Dan sekarang mana beras aja impor katanya. Impor gitu. gitu. Gue pikir sih ini perlu adanya apa ya, kita kolaborasi bersama antara petani, ya dinas dan pihak-pihak terkait gitu tuh, supaya ya memang alhamdulillah pemerintah kita sekarang sudah mulai mikirin ya, tapi kan banyak oknum di sana gitu. Itu yang mungkin dari berbagai sudut pandang agak sedikit Berbeda. beda dan ya perlu banyak polemik lah di situ. Tapi gua ngelihat Umah Tani ini sering ngadain pertemuan-pertemuan. Nah itu cara Umah Tani untuk itu tadi ya, untuk bagaimana cara berpikir ke depannya, perkembangannya baik itu dari ya segi pendapatan, jatuhnya kan jual beli juga nih. Ya betul. Si Umah Tani ini kan, Umah Tani kan mengadakan pelatihan dan sebagainya. Gua kalau nggak salah kemarin ngeliat anak kampus Untirta main gitu kan. Ya, Nah itu ngapain tuh kalau boleh cerita tuh anak-anak Untirta itu? ya kita sih sebenarnya terbuka buat siapapun yang mau Iya. explore ya. Karena niat utama kita adalah bagaimana sih anak-anak muda zaman sekarang itu mengenal pertanian dan perikanan gitu. Jadi ada mahasiswa dari manapun ya kita terima. Alhamdulillah sih terakhir dari IPB mau coba riset katanya. Bogor. Dari Bogor. Oh kampus lama lo dong. Ya gitu tuh. Oke. Oh ya silahkan lah, kita terbuka siapapun itu. Yang penting kan tujuan utama kita adalah mengedukasi ya. Iya. Selain itu kita juga kan emang fokus di apa sih namanya konsultan agribisnis gitu. Nah. Siapa tahu kesulitan ya bisa hubungi Umah Tani. Tani. Oh iya. Jadi buat IPB tadi dari IPB Bogor, kampus dia. disertasinya langsung diterima dong. Wih. Harusnya. Tapi nggak beres-beres. Belum. Harus beres lah. Jadi ini agak lucu nih. Kan banyak yang berdatangan ya. Ada pertanyaan random gak sih dari mereka, baik itu yang dari kampus ataupun secara personal yang ingin memulai, kan jatuhnya kan konsultasi. Bahkan anak-anak kan Banyak, itu juga jadi Iya, field ada trip field kan. trip, Field trip anak-anak ya. Tanya tuh apa sih gitu ya. Random pertanyaan. banyak pertanyaan random itu yang jadi apa yang agak sedikit sensitif itu, ini omsetnya berapa? Ya memang kalau dari segi bisnis iya. Ya, Tapi ya. kan kita coba memulai aja dulu, jangan mikir ke jauh ke sana dulu. Oke. Kalau pikiran gua ya, Iya. daripada kita mikirin bisnis nggak ada yang jalan gitu. Gua berkali-kali nyoba bisnis, ya namanya bisnis kan. Iya, Cuma jatuh. ada dua pikiran. Iya. Apa? Rugi untung. Nggak untung Untung rugi. rugi itu Iya. doang gitu. Jatuh bangun. Jatuh bangun udah gitu aja bisnis itu. Cuman kan yang jadi kita apa edukasi itu bukan pikiran itunya dulu loh gitu, tapi coba memulainya dulu. Gitu. Rasa awal untuk Iya, coba aja dulu kayak nanam sederhana di apa botol bekas atau di galon bekas. Galon bekas. Mau cabai mau apapun itu ya coba aja dulu tanam gitu tuh. nyokap gue lagi ngurusin yang kayak gitu.
Nah, Cabe banyak main. Jadi galon-galon itu ya akhirnya kepake, gue pengen makan mie peteh. Nah, gitu. iya. Nah, gitu maksud gue yang kita alami sekarang ini, yang seharusnya kan anak muda yang masih ibaratnya apa namanya fisiknya masih oke gitu kan, dia bisa kesana kemari lah gitu kan. Yang akhirnya yang apa namanya menanam bertani itu menjadi salah satu mindset orang-orang yang sudah pensiun gitu. Iya, Di sini itu di Indonesia itu ketika udah pensiun akhirnya ya udahlah baru nanam gitu kan, seneng nanam kembali ke alam gitu kan, beli tempat yang misalkan di mana gitu, daerah mana yang masih sawah gitu, dia nanam gitu kan, dia apa namanya kegiatan itu jadi kayak mengisi kegiatan dia itu dengan menanam itu gitu, yang akhirnya ya sebenarnya akan dinikmati dia sendiri gitu loh. Tapi kalau mulai dari usia yang sudah ibarat pensiun kan identik dengan usia sudah tinggal ya pengennya harusnya istirahat dan yang lainnya. Ini malah baru harusnya memulai Iya. gitu. Iya sebenarnya memulainya itu gua lihat sih pikirannya karena biar ada kesibukan aja gitu ya, biar ada kesibukan. Tapi kan menurut gua kalau misalkan nantinya jadi besar gitu, kewalahan juga kan gitu loh. Kewalahan mungkin apa namanya tanamannya bagus gitu kan, jadi besar, orang ngelihat jadi suka, akhirnya minta. Ya tadilah kayak lu gitu kan, banyak permintaan gitu kan. Banyak permintaan, banyak pembeli. Yang akhirnya dengan ya yang tadinya tubuh ini gitu kan, akhirnya udahlah gitu, akhirnya cepat menyerah kan gitu. Barang ketika permintaan udah banyak, cepat menyerah gitu loh. Yang gue lihat sih gitu ya. Yang akhirnya ya pertanian jadi terlihat seperti hanya hobi gitu, bukan profesi gitu. Padahal zaman dulu itu pertanian itu kan sebagai ya pendapatan yang jelas dulu. Iya. Kalau sekarang kan orang sudah berbeda pola pikir ya. Betul. Nggak ada yang anaknya disuruh lu sekolah pertanian gini. Coba Gue ya. yakin. Gue sering nanya kalau ke mahasiswa, ya mohon maaf ya, yang jurusannya pertanian, lu salah jurusan nggak? Dia ketawa. Gitu. Ketawanya, iya pak karena nggak ada yang ini. Nggak ada yang keterima. Nggak ada yang keterima misalkan gitu. Oh, Kan jatuh. sebagian orang begitu. Iya. Pikiran. Nah, gimana cara nge-treatment lu? Yang akhirnya juga gitu, ketika dia setelah lulus, dia nyarinya ke ini ya, ke pabrik-pabrik gitu, perusahaan-perusahaan. akhirnya Dia kesana. bingung juga perusahaan gitu kan. Perusahaan bergerak di bidang otomotif, ini yang lamar dari Backgroundnya beda pertanian lah, gitu dunia ya. kerjanya backgroundnya beda kan. Iya gitu loh. Karena keinginan dia gitu tuh, keinginan dia tuh gue tuh ya kuliah di sini terjebak ibaratnya gitu kan. Ya salah masuk lah gitu. Yang akhirnya ketika dia lulus pengennya kerjanya di sini di situ gitu ya kan, bingung juga gitu. Sedangkan dia belajarnya itu gitu. Ya begitulah. Gitu. Tapi kalau kita ngomongin pertanian karena mungkin masih sedikit juga ya. Maksudnya perusahaan-perusahaan yang bergerak di olahan apa gitu kan, pertanian. Sebenarnya banyak bro. Banyak. Sebenarnya banyak perusahaan yang fokus bergerak di bidang pertanian tuh banyak. Ah. Cuman kan kadang kita nggak tahu gitu. Akses bro. Akses Akses informasi. lagi, Nah, maka dari itu kan Umat Tani hadir ini ya cari sudut pandang yang berbeda tentang Iya, siapa tahu kan ada informasi tinggal diarahkan kan. gitu tuh. Hadirnya Umat Tani itu sebenarnya begitu bro. Luar biasa. Bro, gua tadi ingin menggali perspektif yang berbeda tentang mahasiswa lo. Ya sorry itu saya ya, kenapa masuk pertanian? Ya karena nggak terima. Nah, satu sisi kan lu sebagai akademisi kan, Iya betul. pemahamannya. Cara lu nge-treatment mahasiswa itu bagaimana agar dia menyadarkan dengan pilihan dia. Satu sisi lu petani nih. Ini kan bicara kesibukan, lu udah sibuk sebagai dosen, tapi kalau nyibukin dia sebagai petani tahu sendiri petani sibuknya sebagai gimana gitu kan. Nah, itu gimana itu pemahamannya? Ya yang diedukasi sih karena memang konsep di Umat Tani itu kita mengenalkannya pertanian dari sisi yang lain, sisi yang berbeda, sisi yang berbeda artinya tidak harus kotor nih itu. Nah dari situ tuh kita mulai gitu. Akhirnya kita trigger juga gimana caranya lo mau bertani dan menghasilkan gitu tuh. Pasti kan cuan ya ujung-ujungnya ya, semua itu cuan. Iya, betul. Ini kan hanya soal waktunya menunggu aja. Nggak beda jauh kayak film, produksi film butuh waktu lama. Nggak beda jauh Baru kayak cuan gitu. Iya. Kadang enggak kalau Ya kalau lagi apa sih? Sama aja. Tadi banjir masalahnya karena itu sama aja kan, gagal panen. Kalau gue sih gue edukasi bahwa bukan hanya experience is the best teacher, tapi experience orang lain adalah guru terbaik. Iya. Nah, itu.
gitu. Pengalaman itu bukan pengalaman cuma orang lain. pengalaman kita, kan? Iya, pengalaman orang lain. Setuju gak? Jadi jangan sampai satu persepsi tentang experience is the best teacher aja. Justru pengalaman orang lain tuh harusnya kita coba. Ya kayak gua kan coba di pertanian ini kan sebenarnya nggak ada pengalaman sebenarnya. Iya kan gak ada pengalaman. Nggak ada pengalaman, kita main drone doang ya dulu ya. Iya. Pokoknya video Main drone ya kena juga di film ya, karena film tiba-tiba kok berbeda nih, wah menarik kan. Gue jual apa sih dulu kentang, gue sebelum itu. Gue jualan kartu perdana sebenarnya dulu. Oh, Zaman-zaman sebelum di perfilman ya kita dulu. oh narik lagi ke belakang tuh ya. Iya, gue dulu coba-coba karena emang senang explore di bisnis aja gitu tuh. Oh, bisnis transaksional suka di situ betul ya. Tapi balik lagi ternyata mau apapun itu profesimu tetap ilmu marketing itu harus. Iya. Ya, nah ngomong-ngomong ilmu marketing, ternyata di Umatani kira gue cuman buat apa menanam si melon aja. Ternyata ada transaksi juga di situ, ternyata dijualin langsung di situ. Iya, Jadi gitu. petik masih fresh, bisa petik, lu bisa langsung beli di situ loh, men. Jadi memang yang kita tanamkan di sana itu bagaimana caranya pengunjung itu datang. Iya. Gitu. Yang kita jual kan bukan cara makan buah melonnya, tapi experience-nya. Mereka melihat langsung. Iya, gitu. Pengalaman mereka bagaimana bisa, oh ternyata begini loh, gitu. Cara membesarkan melonnya, cara melihat tanamannya bagaimana, gitu. Jadi dari sudut pandang yang berbeda yang kita cari. Iya, udah kita merasakan experience itu, kita bisa bawa pulang tuh dengan cara beli gitu kan di situ. Itu jualnya gimana? Per buah apa per kilo? Per kilo. Apa? Kalau melon sama ikan per kilo semuanya. Melon di lu berapa per kilo? Kalau gua di sana dijual 25.000 per kilo. Kalau ikan? Kalau ikan sekitar 37.000. Kalau yang di frozen itu ikannya? Ikannya itu speknya itu sekitar 50.000. 50.000. Jadi udah siap tinggal goreng gitu. Siap, nanti gue hubungin ibu produser ya, mumpung ibu produser yang nggak ada di sini gitu kan. Nanti kita bisa makan-makan, men. Kita juga mau launching produk-produk lain sih sebenarnya. Oh, apa tuh? Ya, Nanti launching di sini. Ya, nanti kita ada produk kopi segala macam. Jadi semua hasil petani nanti kita akan coba kumpulkan. Betul. Kita repacking dan yang lainnya gitu sehingga ya petani itu jadi profesi yang membanggakan. Oh, harus dong. Kasian loh. Iya. Iya. Nggak ada yang mau coba apa jadi petani gitu. Padahal Karena banyak polemik sih. Iya, bro. gitu. Jadi kayak yang gua pernah lihat tuh jadi petani aja, dari petaninya mah ngejual ke sini, ya tengkulak kita tahu lah gitu kan. Tengkulak. apa tengkulak apa? Apa Tengkulak tengkulak? kalau nggak tahu. Bahasa apa nih? Gua nggak tahu tengkulak apa. Tengkulak tuh kalau yang apa ini nih. Gue gak percaya sama lu. Bahasa lu aneh. Tengkulak udah kayak si Yusri lu. Dia aja tahu tengkulak, masa lu nggak tahu? Harus kayak nggak lulus SD. Weh, SD gue beda nih. Tengkulak kan tengkulak. Nanti lu cari sendiri lah. Biarin cari sendiri. Oh iya, nggak usah dijelasin. Ah, cengek. Aku nggak tahu, Bu. Aduh. Tengkulak kita tahu lah ya kan itu. Yang dimana ya harga dari sini akhirnya dia yang dapat untung besar gitu kan. Akhirnya apa petani mah cuma segitu-gitunya gitu kan. Udah mah dia yang susah gitu. Yang akhirnya nanti ya banyak polemik lah gitu kayak apa alasannya ininya barangnya lagi nggak ada lah gitu kan, susah lah, akhirnya naik lah, wah, akhirnya dibuang. Gua tuh pernah sempat ngelihat tomat itu dibuang. Iya. Oh iya. Buah naga waktu itu gue lihat. Sayang banyak banget kayak kalau gitu. buah naga ya. Iya. Tomat Sebenarnya ini. ada nah itu salah satu kenapa kita hadir ya. Sebenarnya ya tengkulak juga nggak salah ya karena Nggak dia juga salah. kan berwirausaha Cari untung cari ya, untung dia semua juga ujung-ujungnya gitulah gitu. Cuman yang jadi masalah ini kan tidak adanya transparansi. Betul. Ya, gitu makanya gue riset di supply chain management gitu di bagaimana distribusi dari hulu ke hilir itu, nah itu yang gue pelajari sebenarnya. Oh, transparansi. Iya, transparansi itu tadi. Misalkan harga di pasar 12.000 timun, ya dari petani harusnya ya bagus sih sebenarnya padi nih udah dimulai nih sama pemerintah gitu kan. Udah ada harga patokan misalnya 6.500 gitu. Akhirnya dijual dan diproses segala macam. Harga baku beras sekarang misalkan anggapnya 10.000 ya gitu. Jadi kan 4.000 itu untuk tengkulak dan yang lainnya gitu. Ini nggak beda jauh sama kayak kasus minyak kemarin. Yang harusnya juga sama aja. Iya. Pertanian juga. Iya sawit, betul. Iya, itu yang harus Transparansi. Iya. transparansi dan terbuka untuk masyarakat. Berarti gitu. memang dari
dari semua pihak nih harus monitoring, Harus audit dan lain sebagainya. Maksudnya biar nggak ya itu tadi ya. Yang terbaru sekarang malah santan. Santan. Gua ngalamin santan. Nyari santan tadinya- susah. 4.000 jadi 8.000. 8.000. Susah men nyari santan gua sama ibu gua waktu itu. Susah men. Padahal kita Jangan makan masak ini santan terus ya kan? Kan kalau apa namanya cabai mahal jangan makan pedas. Jangan makan pedas. Apa sih lu? Apa sih gak masuk gua? Gue nyindir presiden. Oh. Kalau santan Oh, lu iya, iya, jangan iya. masak yang santan-santan men. Ya ya Lu ya. masak lu makannya bening-bening aja. Oh gitu. Gak apa-apa kritik aja. Hak kita kok untuk mengkritik. Kan kita LSM. Iya, Bipro lagi. Film. Duh, jadi panas suasana. Saking enaknya minum Oh ya, sesegar itu. Langsung Oh, dilari. masih lari ada. ke seger itu. masih ada kok. Kalau habis masih ada Yang dikritik tenang. langsung ke atas. Iya, nggak apa-apa diwakili akademisi. Ya begitulah kehidupannya. Iya kehidupan sih, Chris mau gimana lagi, gitu kan? Tapi nah, gue mau nanyain hal yang sensitif tadi nih. Iya kan, hal yang sensitif tadi. Karena Gua tahu. Umat Tani ini kan udah berjalan lumayan 5 tahun nih tadi. Hampir 5 lima tahun. tahun, Ya, hampir 5 tahun. Omsetnya berapa sih? Langsung tuh. Itu kan kata gue sensitif ya. Atau omset dan kerugiannya lah, omset terbesar dan mungkin kerugian yang pernah dialami yang terbesar gitu, atau ya seperti apa hitung-hitungannya gitu. Omset itu hitungannya per panen ya. Kalau melon ya, bukan per harian per kan. panen. Per Tapi panen. kalau panen yang di sawah yang awal itu dengan panen yang di greenhouse ini sama nggak? Oh pasti beda. Gue udah tahu Berapa jawabannya. persen bedanya tuh? Jauh ya. Kalau di lahan itu kan tergantung hamparan lahannya gitu Iya kan. sih. Cuman kalau di greenhouse kan kita ukurannya paling cuman anggaplah 400 meter persegi gitu. Tapi kapasitas bisa misalkan 1 ton 1 gitu. ton. Oh itu di rumah ente Iya, 1 ton. Kalau dimaksimalin tuh bisa 1 ton. Gitu. Lumayan deh. Lumayan ya. Ya operasional juga besar kan. Balik lagi sih. Sebenarnya apapun bisnisnya ya kita konsisten aja dulu lah. Ah, itu yang sulit. Susahnya itu. Anak-anak muda itu ya tahu sendiri lah. Jangan mikir pendapatan besar sebenarnya, tapi Iya. seberapa besar pendapatannya gitu. Dan Sama aja ya. Ya kira-kira berapa gitu yang selama ini dijalankan. Berarti kan ini hitungannya bukan cuma melonnya gitu kan, ada ikan gitu loh. ini dua hal yang harus dipisah nih. Kita berbicara tentang melon Ya, karena melon berapa ujung gitu. tombak Umahta ini melon. Atau kita bedah semuanya lah, melon berapa, ikan berapa, semuanya. Boleh menarik. Nah, ini untuk jadi satu pemicu aja ya, Iya pemicu buat bahwa anak-anak muda. anak-anak muda. Bahkan gini loh, yang kita owner seseger itu aja gitu, itu bisa dapat omset sekitar 60 juta loh dalam Bulan waktu puasa. sebulan. Gede banget ya. Di war bulan puasa kalau nggak salah. Iya, di bulan puasa. Di Iya. bulan Ramadan itu penjualan bisa tembus ke 60 juta gitu satu bulan loh. Iya, iya. Ini aja deh simpelnya pendapatan tertinggi di melon sama terendah. Jauh banget ya. Iya. Kalau di open field aja ya. Kita yang paling gampang hitungnya di open field ya. Karena nggak mikirin apa sih. Ya harus balikin modal greenhouse misalkan ya. Kalau di open field itu misalkan modal sekitar 90 misalkan. 90 Iya. juta. Iya, modal buat open lahan segala macam. Kalau bagus hasilnya, bagus anggaplah lah, dapat tadi 17 ton. Hmm. Kita misalkan sudah kolaborasi dengan pihak Sunpred, misalkan kita dapat harga sekian, nah tinggal kali tuh berapa ton yang kita dapat gitu. Terus kita bisa jual sendiri kan, jual mandiri dengan harga yang bisa kita jual, misalkan 25 kali 1 ton aja udah berapa? Iya. Udah tahu kan? Banyak itu kayaknya di kalkulator mah Ya, nggak cukup. Nggak cukup, jadi bisa jadi kalau Nggak cukup. kalau misalkan kita hasil panennya itu bagus, itu memang modal itu bisa dalam 3 bulan kan 3 bulan panennya itu Baliknya bisa balik, berkali-kali lipat. bisa gitu. Berapa Kalau persen? bagus bisa lebih dari 100% kadang gitu. Ya berkali-kali lipat men dari 9 modal. Kita hitung modalnya 90 ya kaliin aja. Itu kan secara hitungan kalkulator. Iya kalkulator. Tapi kita kan harus mengetahui hidup ini butuh dengan alam, air dan yang Yes. lain. Iya. Lapangan kan Itu mempengaruhi. Itu kan hitungan Kasar. ini kan Kasar gitu. gitu.
Ya kita cerita yang enak-enak aja dulu. Iya. Nanti baru yang pahitnya. Biar memicu tadi itu, Iya. biar memicu Iya. aja. Enaknya dulu ya. Kan, lu kan punya misi bahwa anak-anak muda nih biar semangat. gitu Semangat kan. dulu aja. Harus coba. terjun. Iya. Atau yang kesulitan misalkan pengen nanam melon itu bisa kolaborasi dengan Omah Tani. Saya mau jual ke Sanpet nanti bisa hubungi kita. Dibantuin loh sama Omah Tani loh. Ayo Silakan yang mau jadi buat tengkolak. teman-teman geng LSM. Nanti kita ada prosedur. Tengkolak itu maksudnya. Iya. Astagfirullahaladzim. Bahasanya beda kita, Bro. Enggak beda. Pengepul. Lu aja yang enggak tahu. Pengepul sama tengkolak beda ya? Pengepul sama tengkolak beda. Wah, gue harus beda nih. Wah. Oke. Nanti kita datangkan tengkolaknya, men. Boleh. Yang buat nyambel tuh. Malu-maluin rambut lah. Emang ngaruh ya sama rambut gue ya? Bukan gue yang ngomong. Emang ngaruh ya? Emang ada kaitannya enggak kan? Aduh. Oke, lanjut. Ya apa namanya? Sampai mana tadi kan? Yang terendah. Ya, Yang terendah. terendahnya ya resiko tertinggi ya kita bisa mengalami kegagalan panen. Hampir semua bidang pertanian perikanan itu ada namanya kegagalan panen. Nah, untuk mengatasi itu, kegagalan panen itu udah jelas pasti modal itu habis. Habis itu. Kalau Enggak ada semuanya untungnya sama sekali. nggak ada untungnya sama sekali. Gagal. Balik pun enggak ada. Balik apa lagi? Paling ada sisa lahan doang gitu kan. Sisa buat dimakan aja. Iya gitu. Nggak bisa dimakan juga kalau misalkan kebanjiran, Kebanjiran gitu tuh. busuk kan nggak Tapi bisa. kan kita masih punya ada teori, ada konsep dan yang lainnya, ada SOP segala macam. Ya kalau semuanya sudah dijalani insya Allah sih manjada wajada gitu. Amin. Barang siapa bersungguh-sungguh maka Dia akan berhasil kan, dapatlah iya. Gitu. Iya. Ya mudah-mudahan sih prinsip itu aja sih yang ditanam dulu menurut gua. Oke, berarti gambaran singkatnya udah kelihatan tuh ya untuk melon lah. Untuk menghasilkan 17 ton ya sekitar budget 90 JT. Dan itu nggak semuanya sampai seperti itu ya. Pasti Iya, beda-beda setiap beda-beda. wilayah. Kita bicara ikan. Ya, kalau ikan sih secara perawatan itu lebih simple. Simpel ya ikan ya? Kalau ikan itu lebih simpel. Jadi kebetulan kita juga menjual alat-alat perikanan. Oh, menjual Ya, juga. kolamnya kan kita kebetulan ada kolam terpal, kolam drum yang punya halamannya kecil gitu. Oh, itu bikin sendiri. Ya, kita kreasi sendiri dengan tim. Gitu. boleh. Jadi misalkan mau dibikinin paket kolam ikan gitu, bisa hubungi Omah Tani. Nih, bikin ini buat nih berenang nanti di Bisa. rumahnya. Gitu. Kolam men, lumayan buat lumayan. Bisa gitu. Jadi kita juga dari peserta pelatihan yang mau dibuatin misalkan kolam terpal, oke kita Oh, di sana. ada bisnis dalam bisnis lagi men, ada pelatihan masuk, pelatihan, mantap. gitu tuh. Simbiosis Ya tujuannya kan mutualisme. edukasi kita. Edukasi ya. Edukasi. Ya, manfaatnya banyak juga kan akhirnya kebuka juga tuh. Ya kalau orang percaya, ya itu balik lagi bisnis itu kan masalah kepercayaan ya. betul. Oh iya dong. Kalau orang udah percaya ya insya Allah lah. Dan konsisten bro ya. Itu yang susah. Susah itu susah. Mau gimana? Terus dari perawatan oke lah lebih Kalau simpel. perawatan lebih simpel, memang secara pendapatan ya lumayan juga lah. Gitu. Bisa per kilo itu bersih ya. Bersihnya itu bisa antara 10.000 sampai 12.000. Itu kalau jual sendiri. Kalau ke tengkulak tadi ya dibagi dua aja nanti. Oh, Makanya gitu. yang kita edukasi di sini kan adalah semua itu harus bisa menjual sendiri, Mandiri. mandiri, supaya ya pendapatannya juga bisa lebih dong. Iya Kalau deh. yang kesulitan bisa Konsultasi. kolaborasi. Iya, kolaborasi. Karena pas kita kemarin ke sana juga kan, kita lagi ngobrol tiba-tiba ada yang datang nanyain ikan Ya, ada nggak? Iya. Kan gitu. Berapa kilo tiba-tiba beli aja. Itu modal awalnya berapa itu kalau untuk ikan? Kalau di perikanan sih Kasar lebih ringan ya Ya. modalnya gitu, palingnya sekitar kalau 4 kolam dengan yang filternya bisa Oh, kita juga- ngitungnya udah sama kolam sama filter ya? Iya sama filter. Kita jual satu paketan sih sebenarnya dari modal 25 jutaan gitu kan. Paket yang udah siap ditebar bibit gitu tuh. Tinggal pakai lah. Tinggal gitu. pakai gitu, nanti kita kasih edukasi gitu. Tuh Iya, teman-teman udah untuk bisa menjalankannya. mulai, gitu. Ada garansinya nggak? Insya Allah ada. Paling kita bantu bagaimana proses pembesaran gitu. Kita Justru itu yang mahal, garansi itu mahal itu proses pembahasan nanti itu. kita bantu edukasi segala Iya. macam sih pasti garansinya. Ih, menarik banget. Itu kan kalau melon panennya per 3 bulan ya kalau nggak salah. Iya. Kita diskusi pada saat itu kan. Kalau ikan sendiri Kalau ikan sampai kita siap dijual ikannya. 3,5 bulan sih, mulai dari 3,5 bulan. Kan ikan itu dari bibitnya yang kecil segini. Iya, ukuran sejari lah ya. Ya segini lah ya. Kita Itu 3,5 bulan. 3,5 bulan. Oh, berarti hampir sama kayak Bersama sama melon deh. sama kayak melon gitu. Dari 3,5 bulan gitu kan. Hmm.
bahkan ada yang 4 bulan, tergantung ukuran ya yang mau kita panen gitu. Biasa sih kita panen mulai ukuran sekilo 4, sekilo 5, sekilo 6, tergantung permintaan pasar. Tergantung Oh, nah dari situ mulai ngatur nutrisi makanan dan sebagainya itu. Cuman memang yang jadi kendala di perikanan ini kan pakan yang mahal ya. Iya katanya. Pakan yang mahal. Kalau yang lainnya sih mungkin lebih murah ya. Yang mahal itu sebenarnya pakan. Karena kebetulan kita nggak ada tenaga kerja yang fokus standby gitu. Jadi ada operasional yang Oh iya. harus dikeluar ini. yang nggak harus dikeluarkan. Gitu. Seru, menarik. Menarik sih sebenarnya ya kita buat harian pendapatan harian dari ikan. Tapi Oke. Oh, kebanyakannya dari ya, ikan dari harian. Karena ikan kan bisa Iya, kita men. stok ya. Oh iya. Bisa untuk ukuran kolam 2 meter ya 2 meter diameter 2 gitu atau 2 meter lingkaran. Iya iya iya. Itu bisa kita taruh di beberapa tempat kan. Iya. Enggak Kita terlalu ritme. makan tempat gitu. Ya untuk harian ada ikan lah ya Ya pendapatannya. paling dari ikan, sayur, kita ada sayur kan, ada kangkung, ada Ada sayur ini juga budidaya kan, juga apa sayur. tuh, Ada. yang ini tuh. Yang Hidroponik, iya. ada. Hidroponik juga Aquaponik ada, aquaponik, iya. gitu. Lengkap ya Umah Tani. Kebetulan kita ada ini coffee and long gitu. Nah, Oh, buat teman-teman oh iya. nongkrong gitu kan. Yang terakhir belum jadi ya podcastnya. Belum. Belum. Kayaknya harus kesana lagi nih. Nanti kita ke sana dengan program baru. Ya, program kita juga ada program podcast. Oh gitu, boleh. Siap. Hah, Iya, menarik. itu yang diundang. Nih. Ngobrolin soal tengkulak tadi. Jadi hariannya kita dari ada kantin kecil-kecilan. Kan dan gitu. Boleh. Kalau boleh. yang mau datang buat edukasi kan daripada jauh keluar ya tinggal beli minum di situ murah. Ya, kan ada perputaran bisnis lagi dari Tangkulak itu. Ya, gitu. Oke deh, thank you banget Umah Siap, Tani udah main ke sini Bro Rizky. Pesan untuk anak-anak Gen Z ya, untuk adik-adik kita yang ingin memulai bisnis, nggak hanya di bidang pertanian aja tapi memicu untuk dia mandiri untuk diri sendiri apa? Karena sekarang tuh yang gue lihat gitu ya kan, yang gue rasakan itu anak-anak tuh bukan apa mencari bisnis tapi mencari cuan cepat, Iya. viral. Itu yang terus dicari sama mereka itu gitu. Ya. Bahkan kerja untuk dalam waktu sekian lama apa namanya uangnya sedikit itu aja kerja keras lah ibaratnya gitu. Kayaknya apa ya kurang gitu. Bagaimana bisa apa namanya mengeluarkan quotes yang luar biasa gitu agar Mungkin kuat mah terlalu berlebihan ya. Tapi Jangan ya. tips and trick kan. Tapi emang yang kita bangun pertama itu adalah mindset dulu ya. Mindset gitu. dulu. Ya kita tahulah kita dari berbagai bidang udah kita coba gitu kan. Tapi mindset yang harus kita dalami. Ternyata dalam hidup ini tidak hanya mendalami satu ilmu gitu tuh. Tapi harus banyak ilmu yang kita pelajari. Ilmu alam, ilmu katon, ilmu laduni dan yang lainnya gitu. Banyak sebenarnya ilmu itu. Gitu. Nah itu yang kadang zaman sekarang itu nggak dipelajari gitu. Hanya satu sebenarnya. Ikro. Bacalah dulu. Coba Iya. baca. Yang sekarang kan hanya membaca itu melalui visual. Padahal banyak cara membaca yang lainnya gitu tuh. Itu Iya, yang betul. kadang kita. Dan yang paling penting ini, yang paling penting kalau menurut gue sih baca kelebihan diri sendiri dan kekurangan diri sendiri itu yang paling penting sih kalau menurut gue. Setiap hari kita ngaca, Betul. setiap hari kita dandan dan yang lainnya, tapi nggak tahu kita ini kekurangan dan kelebihannya apa. Kadang-kadang Betul, ketika betul. ditanya Gua sepakat. kekurangannya apa, kita terlalu fokus juga memberikan kekurangan kita apa gitu banyak gitu. Paling enak kan ngomongin kekurangan orang. Nah, itu. Gibah. Kekurangan sendiri pun kadang kita lebih tahu banyak kekurangannya dibandingkan kelebihannya. Iya. Akhirnya ketika ditanya coba sebutkan 5 kelebihan yang kamu dan 5 kekurangan kamu. Pasti 5 kekurangan dulu tuh yang disebut tuh. Iya. Itu giliran ditanya 5 kelebihannya bingung deh. Duh, apa aja gue punya kelebihan apa? Nah itu kan nggak pede tadi itu ya kan. Oke. Kalau menurut gue sih baca mulai dari diri sendiri dulu. Ya. Itu tipsnya geng LSM. Jadi kalau misalkan teman-teman pengen main ke tempat lu boleh langsung datang deh. Boleh. Di mana alamatnya bro? Datang di Jalan Tinggar Nyapah ya di Kecamatan Curup, Kota Serang, atau bisa di Google Map di Umah Tani Agriculture. Medsosnya Umah Tani juga. Medsosnya di @umahtani.id untuk Instagram, YouTube juga kita ada Umah Tani Agriculture, TikTok juga ada
Cari aja namanya Omah Tani. Website ada. Website ada www.omahtani.com. Wih, Nggak mungkin anak IT nggak punya website. Harus ada. Kalau nggak ada kita bully. Men. Oke, selamat Siap. berperang dan lanjutin urusan semua kesibukanmu. Thank Lanjutin you. disertasinya. Oh iya dong, kita dukung harus selesaikan pendidikan. Thank you bro. Thank you, terima kasih. Sukses selalu kawan. Luar Bye. biasa.